رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, mari kita bersyukur kepada Allah paling tidak dengan mengucap kalimat alhamdulillah, dan mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak dengan mengumandangkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti yang simpel, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, karena sesungguhnya hanya manusia yang bertakwa kepada Allah saja yang akan merasakan nikmat hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan hamba-hamba-Mu yang berada di masjid ini beserta keluarganya menjadi hamba-hamba-Mu yang husnul khotimah dan menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa sesungguhnya manusia hidup di dunia ini pasti mempunyai masalah hidup. Orang hidup pasti punya problem. Apakah dia sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai camat, sebagai lurah, bahkan sampai RT, bahkan sampai rumah tangga secara individu, pasti punya permasalahan hidup atau problematika hidup. Apakah ia sebagai pelajar yang selesai belajar kemudian mau kuliah dan bingung, itu bagian dari masalah. Apakah mereka yang saat ini bekerja di pemerintahan atau di swasta, yang menduduki jabatan, yang kemudian mendengar berita akan dimutasi, bahkan ada saatnya untuk pensiun, akan timbul permasalahan juga. Sehingga bagi orang yang tidak mampu untuk mengendalikan problematika hidup itu, biasanya akan mengalami yang namanya power, yaitu mengalami gejolak batin yang sangat besar yang namanya sindrom. Sehingga banyak juga orang yang tadinya enak begitu pensiun, sakit, tak lama kemudian Allah memanggilnya. Hadirin,
sungguh tidak bijak dan salah kalau ada orang yang menyatakan bahwa dalam hidupnya saya tidak pernah mengalami problem, hidup saya tidak ada masalah. Itu bohong. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan halu'a, yaitu penuh dengan masalah. Ini kata halu'a yang mungkin dipakai oleh anak-anak milenial sebagai kata galau, bahwa manusia diciptakan Allah pasti galau, pasti ada masalah. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza masyahu syarru jazua. Apabila manusia itu diberikan ujian atau cobaan, jazua, bingung, seperti tidak punya jalan keluarnya, sehingga jalan yang haram pun kadang-kadang ditabrak. Apakah itu jalan syirik atau musyrik dan jalan sebagainya, bingung karena seperti hidup itu tidak ada artinya lagi. Tapi sebaiknya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza massahul khairu manu'a. Kita renungkan, ketika punya masalah rajin kepada Allah ibadah, nangis bingung karena bingung. Tapi wa idza massahul khairu manu'a, apabila diberikan oleh Allah satu kenikmatan, beberapa kenikmatan, manu'a, lupa akan apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa keringanan-keringanan atau kebahagiaan-kebahagiaan hidup itu. Sehingga kembali kepada galau tadi, kita hidup galau, kemudian Allah mengingatkan ketika kita menghadapi masalah begitu ruwet pikirannya, tapi manusia kebanyakan ketika diberikan satu kebahagiaan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk meminimalisir yang namanya problematika hidup itu, Allah melanjutkan illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan atau mau sholat, alladzina hum fi sholatihim daimun, yang orang itu mau sholat dan sholatnya itu istiqomah, berkelanjutan, tertib dan bagus. Hadirin, satu di antara solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi problematika hidup dalam ayat ini adalah sholat. Artinya apa? Betapa pentingnya permasalahan sholat untuk menghadapi atau meminimalisir permasalahan hidup itu. Sehingga dalam Islam banyak sekali sholat-sholat sunnah selain sholat fardu yang ada 5 waktu itu. Ketika kita menghadapi atau ingin sesuatu atau ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, Allah menyodorkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam gunakanlah untuk kalian bertahajud. Insya Allah kita sudah dilatih selama bulan Ramadan, dan mari kita tunjukkan di 2 bulan Ramadan Allah masih menyodorkan selama-lamanya. Gunakan sebagian malam itu untuk bertahajud, untuk memohon kepada Allah, karena saya tahu kamu itu punya problem hidup. Apa kata Allah? Nafilatan lak, bahwa sholat yang tahajud itu adalah merupakan sholat ringan tambahan buat kamu yang di dalamnya apa? Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apabila kamu menjadi ahli tahajud, maka Allah akan menempatkan
kepadamu tempat yang mulia. Ini yang pertama. Ketika bertahajud kemudian Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, dan begitu banyak solusi-solusi yang bisa disodorkan oleh Allah sehingga kita bingung akan mengambil kemana. Katakanlah misalnya sebagai pedagang, begitu mohon pada Allah dibukakan jalan, saya harus dagang A, dagang B, dagang C. Allah memberikan petunjuk ketika kita dalam kebingungan, atau mungkin seorang lelaki ketika mohon pada Allah diberikan jodoh, disodorkan ada yang cantik, ada yang soleh, ada yang soleha dan lain sebagainya. Allah dari Rasulnya ketika kamu dalam bingung itu, maka laksanakan falyarka' rak'ataini min ghairi fardhah, laksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat istikharah. Dan ketika kita sudah mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah melalui istikharah itu, disuruh dipelihara oleh Allah, yaitu melalui sholat duha. Misalnya kepada hadirin minta kedudukan dan diberikan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara atau Kapolres atau yang setingkat, maka dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah agar amanah itu benar-benar dijaga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya menyarankan dalam sebuah hadis yang artinya yang diriwayatkan oleh Ahmad, wahai anak Adam, termasuk kita apabila diberikan amanah, janganlah engkau luput dari sholat duha di awal harimu bekerja. Artinya di waktu-waktu kita berpagi, niscaya aku akan cukupkan untukmu rizki di sepanjang hari itu, yaitu rizki yang halal dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, begitu sholat sunnah yang insya Allah bisa kita laksanakan pada setiap hari, sampai ada satu yang mungkin terlupakan oleh kita, yaitu sabda Rasulullah SAW untuk solusi ini. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Diingatkan oleh Allah bahwa hambaku melalui Rasulnya ada yang bisa kamu laksanakan sholat. Apa itu? Raka'atul fajri, 2 rakaat sholat fajar yang kita kenal saat ini atau mungkin kita semuanya, yaitu qobliyah subuh. Ini sampai Rasulullah menggaris bawahi ini, raka'atul fajri, 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Kebaikan isi dari sholat fajar itu lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Kita membayangkan dunia yang begitu hebat yang kita senangi ini, tapi di hadapan Allah melalui Rasulullah ada yang lebih bagus dari itu yang akan kamu dapatkan dan kamu akan berkah, yaitu ketika kamu mau melaksanakan sholat fajar atau qobliyah subuh. Begitu hebatnya sehingga sepanjang hidup Rasulullah, dalam tanda kutip walaupun kesiangan, beliau tidak meninggalkan yang namanya sholat fajar. Pertanyaannya adalah kepada kita, apakah kita melaksanakan sholat fajar setiap hari? Kalau belum, mari kita laksanakan. Dan mengapa sholat fajar begitu penting di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah untuk kita semuanya? Ternyata apabila kita kaji secara sufi atau tasawuf, di dalamnya begitu hebat makna daripada subuh itu sendiri. Yang pertama, apabila kita mau untuk melaksanakan tahiyat atau sholat qobliyah subuh berada di masjid atau sholat fajar itu berada di masjid, paling tidak satu kita dapat pahala, kita keluar dari rumah menuju masjid dengan doa dan zikir kepada Allah. Setiap langkah menuju masjid itu akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Itu yang pertama. Begitu masuk ke masjid, kita berdoa di pintunya, yaitu dengan doa masuk masjid, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai di dalam, Allah memberikan pahala lagi. Apa itu?
jangan kamu duduk dulu sebelum kamu sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Begitu subuhnya. Begitu tahiyatul masjid sudah dapat pahala, kemudian muadzin mengumandangkan azannya. Di azan itu kita menjawab suara muadzin. Kata Rasulullah, siapa yang menjawab muadzin ketika berazan, menirukan apa yang dikumandangkan oleh muadzin, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, kecuali pada hayya 'alas shalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hayya 'alal falah juga demikian. Maka siapa yang berlaku seperti itu, oleh Allah dinyatakan dakhalal jannah, akan dimasukkan dalam surga. Begitu dapat pahala menjawab azan, masih ada pahala lagi. Apa itu? Itulah selesai muadzin mengumandangkan azan, kita sholat qobliyah subuh atau sholat fajar yang 2 rakaat itu. Di sholat fajar itulah kita bermunajat kepada Allah. Apa saja yang diinginkan oleh kita tuangkan pada sholat fajar itu, pada qobliyah subuh itu. Mohon kepada Allah, karena itu terijabah doa kita di kala itu. Sekali lagi, sholat fajar, qobliyah subuh, laksanakan itu. Di dalamnya ada rahasia yang begitu hebat untuk kita. Tapi kadang kita lupa untuk melaksanakan itu. Mari kita bangkitkan dengan itu. Begitu qobliyah subuh yang begitu sudah berdoa kita kepada Allah dan dianjurkan oleh Allah dengan sebuah hadis, doa apa yang pantas untuk dikumandangkan, dan doa ini senantiasa dikumandangkan oleh Rasulullah dengan sahabat dan keluarganya, baik itu sholat sunnah dan lain, yaitu yang sering kita baca. Gampang insya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama mohon kepada Allah, ya Allah, berikan pada hamba-Mu ini solusi-solusi, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang bisa memudahkan saya untuk beraktivitas. Begitu sudah, inni as'aluka ilman nafi'an, keduanya solusi dapat, mohon yang kedua, warizqan thayyiban. Ya Allah, dengan petunjuk-Mu, maka selanjutnya kami mohon kepada-Mu, ya Allah, limpahkan rizki yang bagus, yang halal. Ada 3 nanti. Begitu sudah dikasih rizki oleh Allah, ditutup dengan doanya, wa amalan mutakabbalan, agar saya bisa mengamalkan, bisa beribadah, bisa bersedekah di masjid ini misalnya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengurus masjid, karena di sini memang masih membutuhkan, dan di sini riwayatnya begitu besar tentang masjid ini. Ketika terjadinya revolusi, yaitu G30 SPKI, inilah pusatnya, dan alhamdulillah masjid ini masih berdiri, sehingga kita dengan doa ini mau berinfak di masjid ini, insya Allah akan tercatat di lembaran sejarah akan berdirinya masjid ini. Wa amalan mutakabbalan, rizki yang halal itu untuk makbullah, sehingga dikabulkan oleh. Ini doa. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, silahkan berdoa dengan bahasa sendiri. Begitu selesai sholat 2 rakaat, muadzin berdiri dengan mengumandangkan qad qamati sholat, kita berdiri, siap. Berdiri sudah dapat pahala, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah ketika muadzin mengucapkan qad qamati sholat, sami'na wa ta'na. Apa sami'na wa ta'na itu? Berdiri tegak untuk siap. Jangan leto, sudah dapat pahala. Begitu sudah berdiri dapat pahala lagi. Apa itu? Pahala sholat berjamaah, dan tidak perlu dikupas, 27 kali lipat pahala berjamaah. Apalagi di sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, apakah masih ada pahala? Masih ada. Apa itu? Berzikir kepada Allah, memohon di pagi hari untuk diselamatkan dalam hidup ini. Begitu selesai berdoa, apakah masih ada pahala? Masih. Keluar dari masjid, dapat pahala lagi. Baca doa keluar masjid. Begitu keluar masjid, pahala.
berangkat lagi dapat pahala, dapat sampai rumah berdoa kepada Allah. Begitu selesai, Rasulullah menganjurkan untuk tidak tidur setelah sholat subuh, tapi fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu untuk mencari, yaitu menjemput rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apabila sholat fajar ini dilaksanakan kita di masjid, maka sebagai show of force bagi umat Islam akan ditakutkan oleh orang-orang di luar Islam dan akan menjadi persatuan yang sangat kuat. Terlebih barangkali kalau di masjid ini pada hari-hari tertentu pagi hari diadakan taklim, misalnya taklim ahad, lanjutkan dengan taklim ahad, insya Allah itu dapat pahala ilmu. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.